Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ariana, NPM 2212020033. Saya ingin mempresentasikan tentang ujian akhir semester mata kuliah statistika. Berikut ini ialah 3 variabel yang saya gunakan di dalam penelitian. Di dalam penelitian ini saya menggunakan 3 variabel, yaitu yang pertama ialah variabel independen 1 atau X1, yaitu bayi yang sudah lahir. Kemudian yang kedua yaitu variabel independen 2 atau X2, yaitu bayi yang mengalami gizi buruk. Kemudian yang ketiga yaitu variabel dependen, yaitu Y, bayi yang memiliki umur harapan hidup. Kemudian tabel yang berjudul analisis tingkat gizi buruk pada bayi yang sudah lahir dan dampaknya terhadap harapan hidup di Provinsi Jawa Barat. Berikut ini ialah tentang bayi lahir, kemudian gizi buruk, kemudian harapan hidup. Kemudian pada kolom tersebut saya akan memasukkan ke interpretasi output SPSS. Di dalam output SPSS ini yang pertama ialah persamaan regressi atau tabel koefisien. Tabelnya itu berisi tentang model, kemudian Unterschied koefisien, yaitu ada B dan STD error. B itu memiliki arti koefisien regresi, kemudian yang STD error itu standar error dari koefisien. Jika standarnya makin kecil, jadi akan makin akurat juga datanya. Kemudian ini ada rumus Y sama dengan A min B1 X1 plus B2 X2. Ini untuk Y-nya itu memiliki arti variabel independen, kemudian yang A-nya konstansa, kemudian yang B1 X1 itu ialah koefisien regresi pertama, kemudian yang B2 X2 itu koefisien regresi kedua. Di sini untuk yang A sama dengan 8726,083,085, artinya apabila bayi lahir X1 dan gizi buruk X2 diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali atau sama dengan 0, maka harapan hidup adalah sebesar 8726,085. Kemudian yang B1 sama dengan min 0,534, yaitu apabila bayi lahir X1 naik 1 satuan dan gizi buruk X2 tetap, maka harapan hidup akan turun besar, yaitu sebesar min 0,534. Kemudian yang B2 sama dengan 0,863, artinya apabila gizi buruk X2 naik 1 satuan dan bayi lahir X1 tetap, maka harapan hidup akan naik besar sebesar 0,863. Kemudian yang kedua ialah koefisien determinasi atau tabel model Sumari, merupakan besarnya pengaruh bayi lahir X1 dan gizi buruk X2 terhadap harapan hidup Y. Tabel ini terdiri dari model R dan R square. Di dalam model ini memiliki R itu memiliki arti koefisien korelasi. Kemudian yang R square itu koefisien determinasi. Di dalam nilai R square ini sebesar 0,060 menunjukkan besarnya pengaruh bayi lahir X1 dan gizi buruk X2 terdapat harapan hidup Y adalah sebesar 6%. Berarti masih ada pengaruh lain sebesar 94% yang mempengaruhi harapan hidup, tetapi tidak diteliti di dalam penelitian ini. Kemudian yang ketiga ialah pengujian hipotetis. Di dalam pengujian hipotetis ini terdapat 2 uji.
yaitu yang pertama ialah uji F dan yang kedua ialah uji T. Di dalam uji F itu pengaruh secara simultan dan dapat dilihat di tabel anafora. Dan di tabel anafora ini terdapat model, kemudian sum of square, DF, dan mean square, kemudian F dan sig. Sum square di sini ialah memiliki arti jumlah akurat dan defisiensi rata-rata. Kemudian DF ialah derajat kebebasan. Kemudian mean square itu ialah rata-rata kuadrat. Kemudian F itu tabel F hitung. Kemudian sig memiliki nilai signifikan. Terus di dalam ini ada nilai F hitung sebesar 0,546. Kemudian F tabel 2,17. Nah, di sini adalah lebih besar F tabel. Jadi yang di panah itu F tabel. Kemudian sama dengan 3,599. Nilai sig-nya itu 0,589 lebih besar dari 0,05 HO. Kemudian di sini bisa dilihat HO itu ialah menunjukkan beta 0. Jadi hipotesis 0 adanya koefisien beta artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Kemudian artinya secara bersama-sama bayi lahir X1 dan gizi buruk X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harapan hidup Y. Kemudian berikutnya ialah uji T. Uji T ialah pengaruh secara parsial atau individu. Bisa dilihat di tabel koefisien. Di tabel koefisien ini terdapat model, kemudian unstandardized koefisien yang memiliki B, kemudian STD error. Kemudian standardized koefisien beta, kemudian T, kemudian sig. Kemudian di dalam tabel tersebut kita bisa melihat untuk bayi lahir X1 nilai T hitungnya sama dengan min 0,935, kemudian lebih besar dari T tabel sebesar 2,17 yang sama dengan 1,740 atau nilai sig-nya 0,363, kemudian lebih besar dari 0,05 HO-nya diterima. Artinya bayi itu lahir X1 secara parsial tidak pengaruh signifikan terhadap harapan hidup Y. Kemudian untuk gizi buruk X2. Kemudian ini nilai T hitungnya 0,605, kemudian lebih besar dari 2,17 sama dengan 1,740 atau nilai sig-nya 0,553 lebih besar dari 0,05 HO diterima. Artinya gizi buruk X2 secara parsial tidak pengaruh signifikan terhadap harapan hidup Y. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.